Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para kiai ingkang tansah kawula takdimaken, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan segenap jajaran kasih dan penyelenggara, Bapak dan Ibu penyuluh agama Islam dan sedaya jamaah ingkang rawuh pada siang hari ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kultum pada siang hari ini, malah bersama kita menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim dalam suasana puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita memberikan dampak positif dalam perilaku sehari-hari kita dari bulan-bulan sebelumnya dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada perbedaan. Sebab kalau hari-hari kita masih biasa seperti hari-hari di mana kita sebelum Ramadan, maka tampaknya doa yang kita baca, wa balighna Ramadan, ya Allah mudah-mudahan saya dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, mungkin hanyalah sebatas lip service ya, apa itu ya, hanya hiasan lisan kita di hadapan Allah, yang itu bukan muncul dari kesungguhan kita untuk mengisi bulan ini benar-benar bulan yang istimewa di hadapan kita semuanya. Namun sebelum saya matur kepada panjenengan semuanya, malah kita bacakan suratul Fatihah untuk orang-orang yang selama ini telah mendonasikan pembangunan masjid kita ini sehingga bisa sempurna seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup dan juga kepada pejabat-pejabat yang meneruskan dan menyempurnakan dari pembangunan ini. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya niatkan hari ini hadir di sini ini untuk memberikan kultum itu adalah untuk saya sendiri ini, ya thalabul ilmi, nah ya, karena menjadi pembicara di hadapan teman-teman Kementerian Agama itu rasanya kayak nguyai segoro gitu. Jadi semua wis mubalek juga, penceramah juga, sehingga rotok keuan ini. Jadi makanya ya mudah-mudahan bermanfaat gitu aja ya untuk mengisi waktu kegiatan kultum pada sesi Ramadan kali ini ya. Itu bulan Ramadan sebagaimana kita pahami bahwa bulan ini adalah istimewa. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Puncak dari hadiah yang Allah janjikan kepada hambanya, termasuk kita ini ya, itu besok itu adalah kita akan dijanjikan untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Sehebat apapun usaha kita, maka yang paling tinggi
Pemberian dari Allah itu adalah bahwa besok kita dibebaskan dari itkum minan nar, siksa api neraka. Pertanyaannya adalah kenapa Allah ini kok memberikan puncak hadiah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan ini itu adalah itkum minan nar. Karena di dalam Al-Quran itu begitu banyak sudah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana situasi yang nanti kehidupan setelah kematian kita, gitu ya. Ada satu surat yang surat ini itu memang dikhususkan untuk mengabarkan kepada kita agar kita itu dalam perilaku kita sehari-hari mudah-mudahan kita mempunyai alat kontrol yang kita tidak keterlaluan ketika kita melakukan perbuatan yang jauh dari tuntunan agama Islam, ya. Ayat ini, surat ini kan biasa kita baca kalau saat Jumatan atau sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah taslan naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ayat ini membicarakan tentang gambaran bahwa kita nanti itu akan memasuki satu keadaan di mana nanti kita akan menerima hari yang namanya pembalasan. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu biasanya kalau merasa di dunia itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia biasanya mengumpatnya adalah nek gak dibalas saiki ya besok dibalas di akhirat, ya. Karena memang ada ayat ini, hal ataka hadisul ghasyiyah ini, ya, itu. Ini artinya bahwa ada harapan bahwa apa yang kita lakukan sebagai sebuah kebenaran, maka insya Allah itu yang nanti akan benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi oleh Nabi, ya, tentang keadaan itkum minan nar ini, ya, keadaan. Nabi itu pernah menguatkan dalam satu hadisnya itu, Nabi menyampaikan kullu ainin yaumal qiyamah, ya, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah. Setiap mata, ya, yang dimiliki oleh semua manusia itu besok akan menangis pada hari kiamat, artinya begitu, ya. Artinya ada di mana kita itu besok akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, ini hubungannya dengan puasa ini kan kenapa itkum minan nar yang dijanjikan oleh Allah ini adalah karena nyambungnya ini. Hadis Nabi tentang kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, setiap mata besok itu akan menangis illa salasah, kecuali ada 3 orang yang besok itu air matanya tidak akan menangis besok pada hari kiamat. Yang nomor pertama itu adalah ainan yahruju min mulmi'iha mislu ra'si dubabi min khasyatillah, yaitu air mata yang dikeluarkan oleh manusia ini itu dia karena memang semata-mata takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaannya adalah awake dhewe iki apa pernah merasakan nangis terus mergo ngilingi dosa padahal, gitu, ya. Pernah merasakan yang seperti itu apa enggak? Ya, itu. Saya ya pernah merasakan ya ketika ya saat berhaji, ya, jadi ketika kita di Arafah itu iso nangis mergo ngilingi dosa. Tapi kalau pas saat kita di rumah ini untuk kita wiritan nangis kok rasanya kok angel, ya, gitu ya. Tapi ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwa ada di antara orang-orang yang ketika mengingat dosa karena takut kepada Allah itu menangis. Ya, gitu. Nah, ini ada satu cerita di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, namanya Mukasyafatul Qulub, ya. Ini cerita ini itu ternyata
ada di balik dari surat yang biasa kita baca saat raweh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ternyata di balik surat ini itu ada cerita tentang yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi ini. Suatu ketika sahabat Umar ini itu mengetuk pintu rumahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masih berada di kamar. Umar ini menangis. Yang tangisannya ini sampai terdengar oleh Kanjeng Nabi. Itu. Akhirnya kemudian Nabi keluar, "Ya Umar, ya, madza bika? Kenapa? Ada apa denganmu wahai Umar? Kenapa engkau sampai kok nangismu membuat aku harus keluar dari kamar?" Gitu. Tanya Rasulullah kepada Umar. Umar menyampaikan, "Ya Rasul, saya hari ini menangis karena iba ya Rasul. Ada seorang pemuda yang datang kepada saya, isinya itu hanya menangis. Yang nangisnya itu saya susah untuk bisa ngeneng-ngeneng no tangisannya ini. Dan ini katanya harus minta dipertemukan sama panjenengan ya Rasulullah." Lah terus pemuda tadi itu di mana? Di luar, di teras. Akhirnya dipanggil. Kalau begitu panggil masuk ke dalam sini. Dipanggillah oleh Umar, dihadapkan kepada Rasulullah. Pemuda tadi itu masih menangis, enggak berani menatap Rasulullah. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah bertanya, "Ada apa engkau wahai pemuda? Apa yang membuat engkau menangis?" Dijawab oleh pemuda tadi, "Ya Rasul, saya baru saja berbuat dosa ya Rasulullah." "Apakah dosamu itu karena engkau syirik kepada Allah?" "Boten ya Rasulullah." "Apakah dosamu itu karena engkau telah membunuh seseorang?" "Boten ya Rasulullah." "Kalau begitu enggak usah khawatir, kamu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dosanya lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah besarnya dosa yang kamu lakukan itu sebesar dari kerajaannya Allah?" "Lebih besar daripada itu." Rasulullah tambah bingung, mana ini kok bocah ini kok gak ndang cerita apa sebabnya kok nangisnya ini hanya ditunjukkan Rasulullah tapi belum menjawab. "Kalau begitu ceritakan kepadaku apa yang baru saja membuat engkau ini begitu berbuat dosa sehingga engkau menangis nggak bisa berhenti ini." Akhirnya kemudian dipaksa, "Ya Rasulullah, saya malu untuk menceritakan ini." "Ceritakan apa adanya, sebab kalau tidak engkau ceritakan dosamu itu, hidupmu nanti tidak akan bisa tenang." Nah, ini pelajarannya yang pertama. Jadi kalau kita merasa mempunyai salah sesuatu, dosa, baik itu kepada seseorang atau kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengurangi beban hidup kita, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus bercerita kepada seorang supaya kita bisa plong, ada kelonggaran. Ceritakan apa yang engkau lakukan. Akhirnya kemudian ia cerita, "Ya Rasulullah, saya ini pekerjaan sehari-hari, pekerjaan saya itu penggali kubur. Sudah 7 tahun saya lakukan menjadi penggali kubur. Suatu ketika ada jenazah mayit dari orang-orang Ansor yang meninggal. Ketika sudah dikubur, maka kemudian ketika orang-orang sudah pergi, saya gali itu kuburnya. Saya hanya butuh kain kafan untuk saya buat baju, ya, karena memang dia sukanya mencuri, ya, kepingin tertarik dengan kain kafan itu. Begitu kuburannya itu saya gali ya Rasul, ternyata jenazah mayat yang dikubur itu adalah seorang wanita, dan wanita ini cantik sekali. Begitu saya ambil kain kafannya, langsung seketika birahi setan ini membisi saya untuk saya berbuat yang tidak senonoh. Akhirnya terjadilah
bahwa mayit perempuan yang saya buka kain kafannya tadi itu, akhirnya kemudian saya setubui, saya gauli, karena saya tidak kuat melihat betapa cantiknya mayit tadi itu. Begitu sudah selesai saya melakukan itu ya Rasul, ketika akan saya tinggalkan, tiba-tiba mayit ini ngomong. Yang ngomong ini membuat saya takut. Apakah engkau aku akan biarkan dalam kondisi seperti ini telanjang di hadapan penghuni kuburan yang ada saat ini, sementara sebentar lagi aku itu akan menghadap kepada Allah dalam keadaan aku masih menanggung hadas. Bagaimana aku harus bertanggungjawabkan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seketika itu aku langsung takut kepada Allah dan tidak bisa tidur. Hari-hari isinya aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah maka aku bercerita kepadamu ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah mendatangi pemuda tadi itu, agak sedikit kecewa dengan sahabatnya tadi, dan kemudian pundaknya ditepuk. Wahai pemuda, memang tempatmu yang layak itu adalah ada di neraka. Semakin kondisinya semakin takut. Kalau begitu pulanglah dan jangan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang engkau lakukan sungguh amat keterlaluan. Nah itu ya. Pulanglah pemuda tadi itu, hari demi hari merintih di hadapan Allah, menyampaikan doa, ya Allah, sungguh besar dosaku kepadamu ya Allah. Jika engkau ingin menghukumku, lebih baik engkau bakar aku di sini di dunia ini ya Allah, daripada besok aku akan menelan siksaan api neraka besok setelah aku mati tadi ini. Itu dilakukan menurut riwayat itu sampai 40 hari. Yang akhirnya kemudian Allah mendengar doa pemuda tadi itu, kemudian menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, engkau datangi itu ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada Muhammad dan sampaikan bahwa aku telah mengampuni taubatnya dari pemuda tadi itu. Maka Jibril kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang atas putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan salam kepadamu dan menyampaikan pertanyaan kepadamu. Yang pertama, pertanyaan dari Allah, apakah engkau yang menciptakan makhluk di bumi ini? Tidak, yang menciptakan itu adalah Allah, kata Muhammad begitu. Lalu, apakah engkau yang memberikan rizki kepada orang-orang yang ada di bumi ini? Bukan, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir, apakah engkau ya Rasul yang mengampuni dari dosa-dosa orang-orang yang ada di bumi ini? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosanya manusia. Sampaikan bahwa Allah mengampuni dan menerima taubatnya pemuda tadi itu. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk memanggil pemuda tadi itu, disampaikanlah kabar gembira untuk bisa hadir dan bertemu dengan Rasulullah. Begitu datang menerima panggilan Rasulullah ini, pas bertepatan dengan waktu maghrib. Pas jamaah maghrib, Rasulullah sudah berada di depan untuk mengimami sholat, dan yang dibaca saat setelah surat Al-Fatihah oleh Rasulullah itu adalah surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Begitu nyampe kata-kata hatta zurtumul maqabir, pemuda tadi ini teringat dengan kuburan tadi itu, kemudian dia tiba-tiba berteriak, ya Allah, gitu ya. Begitu teringat itu, akhirnya kemudian jatuh pingsan dan akhirnya meninggal dunia sebelum ketemu dengan Rasulullah tadi itu. Apa artinya di sini, ma'asyiral muslimin, bahwa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan,
Maka ketika kita bersungguh-sungguh untuk datang kepada Allah, meminta ampunan, bahkan kita menyesali semenyesal-menyesалnya dari perbuatan dosa yang kita lakukan, bahkan itu menangis di hadapan Allah, maka air mata yang pernah kita keluarkan itu besok akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa besok itu akan menjadi mata yang tidak akan pernah menangis pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka senyampang kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Kita membaca tuntunan doa Allahumma inni afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah kalimat permohonan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan itqum minan nar, dan besok juga termasuk bagian dari punya mata yang tidak akan pernah menangis besok pada hari kiamat. Kita mungkin sudah beberapa kali ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi apakah kita bisa menjamin bahwa tahun depan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Maka jika misalnya takdir kita menjadikan bahwa Ramadan kali ini itu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita dalam kehidupan kita, di umur kita seperti sekarang ini, maka marilah kita manfaatkan Ramadan yang menjadi bulan suci ini, bulan istimewa ini, bulan yang Allah banyak menjanjikan itqum minan nar kayaumin waladathu ummuhu, kita akan menjadi seperti manusia baru kembali suci. Maka marilah kita maksimalkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita, dan amal-amal yang lain yang itu akan mengarah kepada perwujudan kita menjadi manusia baru yang mudah-mudahan siap Idul Fitri, siap untuk kita menjalin halal bihalal silaturahim kepada siapapun dan menjalin hubungan baik kepada siapapun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi saya dan juga bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.